Hai Virgo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang bantuan semesta di bulan Desember untukmu. Kira-kira ada bantuan apa sih dari semesta untuk kamu di bulan Desember ini? Namun ini adalah general reading atau pembacaan umum, jadi tidak bisa semuanya resone di diri kamu ya. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang ya. Kalau ingin dibacakan secara pribadi biar lebih resone di diri sendiri, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas, bagian atas ini atau bawah sini layar video ini ya. Itu ada nomor WhatsApp saya. Ditanya-tanya dulu lah presisnya, harganya ya. Mau tanya-tanya tentang cinta, karir, keuangan, atau hal magic, atau buka aura, membersihkan energi negatif, membuka aura positif, membuka aura jodoh, aura cinta, silahkan. Atau aura rezeki ya, silahkan kontak saya ya. Ya, kontak saya, siapa tahu saya bisa membantu Anda untuk pembersihan energi negatif, hal-hal magic, atau buka aura rezeki dan aura jodoh ya. Oke. Kita minta bantuan gambaran dari kartu-kartu mungil ini dari si toples ajaib saya ya. Ini tuh sering mengakuratkan pembacaan saya, jadi saya nggak bisa lepas dari toples ajaib saya ini ya. Nambah keakuratan dan pembacaan saya. Kita pilih dulu, nanti baru kita baca dari belakang setelah saya pilih dulu ya. Oke, black card dan blue card. Oke. Di sini ada misteri, ada langit. Wah, ini misteri langit. Misteri ilahi dong, say. Terus ada kejelasan, ambil keputusan yang tepat, terobosan. Wah, ada terobosan ya, terobosan baru. Jangan menolak takdir. Wah, ini ada takdir ya, sebuah takdir. Ini kita sesuaikan dengan kartu-kartu yang ada. Ini ada dia menyesal ya. Apa ini? Perubahanmu membuat dia dan mereka menyesal. Oke. Perubahan kamu ini membuat seseorang menyesal ya. Siapapun mereka yang sudah mengecewakan ini akan menyesal ya. Oke, kenapa mereka menyesal sih? Ayo kita cari tahu. Ini ada tentang bantuan semesta ya di bulan Desember ini. Oke, ini ada bantuan semesta seperti apa? Kalau saya lihat di sini ada, kamu akan meraih kemenangan ya. Berapa dari kalian dalam hal kompetisi apapun atau dalam permasalahan apapun, pertentangan apapun, konflik apapun, kalian akan meraih kemenangan ya. Perjuangan kalian dalam masalah ini atau pekerjaan ini tuh ya, atau masalah ini itu akan selesai dan kalian akan merasa tenang dan damai ya. Di sini apa yang kau capai bisa membahagiakan keluarga kamu ya, membawa kamu kembali pulang dengan hati yang penuh kebahagiaan. Ada kumpul-kumpul keluarga ya. Mungkin kemarin ada pertentangan, nantinya akhirnya berkumpul kembali dan saling memaafkan. Ya, happy-happy sama keluarga. Terus di sini ya, beberapa dari kalian mungkin akan ibadah bersama ya. Ada, dan di sini muncul kesadaran dari pasangan ya, atau orang-orang yang kemarin berkonflik sama kamu akhirnya saling memaafkan ya. Di sini berkumpul kembali, ada keharmonisan ya. Ya, kamu meraih kemenangan. Kalau dalam hal karir ini, berapa dari kalian ya, kalian akan mendapatkan sebuah kedudukan yang dihargai, dihormati ya. Dan secara spiritual saya lihat kamu makin didekati para leluhur, malaikat penjaga. Dengarkan intuisi kamu ya. Mungkin hati kamu keras, agak keras di sini terkait dengan pertentangan kemarin. Cobalah dengarkan intuisi kamu, ada bisikan-bisikan baik, coba diikuti. Lebih baik kita ibadah. Di situ kita akan mendapatkan ketenangan dan kita bisa saling memaafkan ya. Akhirnya masalah kita bisa cepat selesai, masalah kita bisa dipulihkan kembali oleh semesta. Jadi walaupun datang bantuan semesta ya untuk mencairkan suasana atau memulihkan keadaan, tapi kalau kamunya menolak, tetap keras hati, nggak mendengarkan intuisi ya, kalian akan tetap berkonflik ya.
Nah, di sini ada momen yang indah bersama keluarga ya. Jadi yang kemarin berkonflik akan kembali baik ya. Terus ya, kalian memang ditakdirkan bersama. Ini garis besarnya dulu ya. Emang sudah apa ya? Sudah takdirnya gitu. Ini jangan menolak takdir kan. Gitu. Kita cek dari karir, dari segi karir lebih detail ya. Ini waktu buka awal lebih cenderung ke lebih dominannya ke dan lebih terarahnya ke keluarga ya, kehidupan keluarga. Intinya ada kumpul-kumpul, kalian akan dikumpulkan kembali, disatukan kembali atau dipersatukan. Yang belum bersatu akan dipersatukan dalam sebuah hubungan yang harmonis ya. Secara karir dulu ya. Secara karir, wow, berapa dari kalian ini, kalian akan mendapatkan kedudukan yang tidak disangka-sangka. Kalian akan mendapatkan apresiasi, dukungan-dukungan ya, support yang membuat kalian sangat bersyukur gitu. Ini akhirnya kalian mendapatkan posisi yang membuat kalian percaya diri, membuat kalian bersyukur, membuat kalian merasa diterima, dan akhirnya merasa pulih dari kegagalan-kegagalan yang telah membuat kamu down kemarin. Kamu terluka, kamu kecewa, kamu depresi, itu akan sembuh seketika karena ada orang yang saya lihat di sini, kalian ada yang depresi akibat dari kegagalan-kegagalan kemarin ya, atau ketidaklancaran kemarin tuh mungkin bisnis kalian, pekerjaan kalian, atau ada aja konflik yang bikin kalian tuh kayak kondisinya labil ya, jadi labil gitu karena ini kenapa sih selalu aja ada masalah gini nggak sesuai hati gitu, bertentangan lah, ada aja masalah yang membuat kalian tuh di posisi ini tuh kayak galau banget gitu ya dalam hal karir. Akhirnya semesta membantu kamu untuk keluar dari masalah tersebut, diselesaikan dulu, lalu kau ya masuk ke energi fresh gitu ya, energi yang sudah fresh gitu. Jadi kamu akan mendapatkan apresiasi, dukungan, atau kedudukan atau satu kemajuan yang membuat kamu akhirnya bisa terkendali dan bisa mengendalikan ya, bisa mengendalikan. Artinya beberapa dari kalian akan mendapatkan kedudukan penting, posisi yang dipercaya ya, posisi yang bisa diandalkan dan diakui ya, seperti itu secara karir ya. Dan itu emang sudah takdir, jadi jangan nolak ya. Beberapa dari kalian mungkin serasa nggak percaya, tapi itulah takdir kamu gitu. Pesawat kita di Bandara Babula Ternate, jadi biasalah langganan saya semua udah tahu lah. Oke, nanti ada kejelasan ya, kamu bisa ngambil keputusan yang tepat untuk mencapai terobosan baru ya. Kamu ngerasa ini tuh surprise banget ya, dan ini membuat kamu di mata orang-orang ya, pencapaian kamu dalam karir ini membuat kamu di mata orang-orang tuh kayak wow. Orang-orang jadi segan sama kamu sekaligus support gitu. Orang-orang jadi mengakui gitu ya, karena emang kamu pantas, kamu udah sabar banget, kamu sudah kuat banget menghadapi berbagai permasalahan tentang salah paham ya, masalah-masalah yang terjadi dalam pekerjaanmu tuh kau sangat sabar menghadapinya ya. Kamu sangat bijak, kamu sangat kuat, kamu sangat tabah walaupun sebenarnya kau galau. Sampai beberapa dari kalian tuh jatuh sakit, akhirnya kamu dapat hadiah ini nih, bantuan dari semesta. Yang tadi nggak jelas jadi jelas, kedudukan kamu yang nggak jelas jadi jelas, posisi kamu yang nggak jelas jadi jelas ya. Bisnis kamu atau usaha kamu, apapun pekerjaan kamu yang tadinya ngambang, akhirnya mendapatkan sebuah kejelasan ya. Itulah takdir ilahi. Dan orang-orang yang bertentangan dengan kamu, yang tidak sepakat denganmu, akan menyesal loh. Nyesal mereka sudah berkonflik denganmu. Hanya mereka tahu bahwa oh ya, kapasitas kita hanya di sini. Dia lebih berkualitas, maka kapasitas dia, value dia lebih tinggi dari kita. Akhirnya mereka sadar dong ya, kita nggak bisa melawan takdir dia, karena takdir kita juga begini. Kita juga nggak bisa melawan takdir kita, ngapain kita melawan takdir dia gitu kan. Akhirnya diakui lah kamu.
Lalu kita cari tentang keuangan. Tentang keuangan, kira-kira ada bantuan apa sih mengenai keuangan? Itu anak saya yang autis suka berisik-berisik. Biasalah ya. Dalam keuangan sesuai dengan posisi, kedudukan, kemajuan, karir kamu ini, kamu akhirnya bisa memegang kendali. Kamu big boss ya, kamu raja uang, ratu uang. Nantinya ketika kau sudah dapatin posisi kamu yang kayak kamu udah jadi bos nih ya, usaha kamu lancar, kamu udah punya banyak duit nih ya, ada aja pihak keluarga yang ngaku-ngaku keluarga. Aduh, banyak yang datang ya. Mungkin bisa juga teman, tapi hati-hati ada ujian tentang pertentangan lagi dari ya keluarga biasa ya. Ya, tapi di sini kamu udah tahu lah, kamu udah tegas dan tidak membiarkan siapapun masuk untuk menghandle kalian lagi seperti dulu. Gitu. Dan ini ada proses hukum, ada hukum yang bisa kamu tegakkan untuk supaya mereka nggak sembarangan masuk atau mencampuri. Ya, ada keadilan untukmu. Jadi siapapun yang berani masuk untuk mengacaukan posisi kamu, ya, atau menguasai keuangan kamu, udah nggak bisa. Kamu udah tahu, kamu udah bijak, kamu udah tahu mana tanggung jawab gue, mana kewajiban gue, gitu, ya, gitu. Mana hak gue, mana yang bukan, ya, mana yang prioritas, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, mana yang harus saya batasin gitu. Siapa yang harus saya batasin? Siapa yang berhak untuk mencampuri keuangan saya gitu. Ya, ada yang datang minjem duit nantinya. Jadi karir kamu ini kamu dapatin tinggi ya, keuangan juga lancar. Ya, emang ini udah keadilan berpihak kepada kamu ya. Jadi mungkin kamu akan berunding untuk membuka bisnis baru yang sudah lama kamu, atau mengembangkan usaha, atau kamu mungkin yang pegawai negeri ya, atau bekerja sebagai staff atau manajer atau apapun posisi kamu, intinya kamu apa ya, masih bekerja di sebuah instansi ya, atau di sebuah perusahaan. Itu nantinya kamu sudah bisa nih punya modal untuk membuka usaha yang sudah lama banget kamu rencanakan ya. Dan tinggal kamu urus aja tuh surat-suratnya ya. Kamu punya orang kepercayaan ya untuk bisa menghandle itu, karena sementara ini kamu masih, memang beberapa dari kalian yang bekerja di sebuah perusahaan yang posisinya dia apa ya, mulai naik ya, kamu belum bisa keluar karena emang disinilah takdir kamu untuk saat ini. Jadi kamu punya modal untuk membuka usaha pribadi, untuk berjaga-jaga ke depan kan, kamu punya ya. Tapi kamu perlu orang kepercayaan. Mungkin ini pasangan kamu, orang tua kamu, saudara kamu, namun harus diperundingkan dan harus jelas surat-suratnya, perjanjiannya. Jangan percaya begitu aja ya. Semua harus ada ikatan hukum ya, aturan hukumnya, supaya ke depan, supaya ya ada tindakan tegas lah dari kami ya. Ya, karena walaupun ada hukumnya, kalau orangnya teledor atau emang nggak apa ya, konsisten, bisa jadi kamu yang rugi gitu, dan dia nggak mau ganti rugi atau dia lari dari tanggung jawab. Itu harus hati-hati. Jadi boleh kamu bekerja sama, lebih baik kamu kayak apa ya, investasi ke atau bangun bisnis, tapi yang tidak terlalu besar modalnya, tapi menghasilkan sedikit demi sedikit, dan itu bisa kau percayakan kepada orang-orang tertentu, atau kamu bisa lepas gitu ya. Nih aku kasih kamu modal, tapi kamu harus store sekian gitu ya, per bulan diperkecil gitu. Jadi sedikit-sedikit tetapi ada pemasukan yang supaya mereka juga nggak beban ya. Misal kamu mau memberikan modal usaha sama saudara ya, diperkecil lah setoran mereka kepada kamu, namun apa ya, adalah hasilnya gitu yang lebih dari modal yang kamu berikan gitu, atau apalah itu, kamu lebih pintar dari
dari yang saya ucapkan di sini. Jadi saya rasa kamu udah tahu ya caranya gitu. Jadi investasi, membantu sekaligus berinvestasi gitu. Ini ada keterkaitan banget sama keluarga. Ya. Jadi kalau dalam hal keuangan saya lihat kamu tidak hanya mendapatkan rezeki yang sesuai dengan value kamu, tetapi juga bakal makin dipromosiin, didukung, dan kamu memang layak untuk diapresiasi, kamu layak untuk maju dan sukses melalui penghasilan kamu saat di Desember ini nanti. Jadi ke depan saya rasa planning kamu yang tertunda kemarin akan termodalisasi dan kamu bisa merealisasikan ya mimpi-mimpimu, rencanamu, ide-ide kreatifmu bisa kau tuangkan di situ karena sudah punya modal. Amin. Jadi kalau kamu bingung, serahkan sama yang kuasa ya, minta pertolongan ya, semua itu dari langit, semua dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau kamu ragu ya minta petunjuk. Ini ada ya, kamu harus percaya sama keajaiban. Keajaiban itu ada gitu ya. Ini tentang langit ada misteri ya, berarti emang nanti akan terjadi keajaiban. Sebuah keajaiban akan terjadi padamu tentang pencapaian kamu ya. Itu semua berkat dari ini bottom of the deck ada light, cahaya hati kamu, niat tulus, niat baik kamu, kebijaksanaan ya, kebijakan kamu, sikap adil kamu. Ini akan mendatangkan keajaiban untukmu yang patut dicontoh. Kamu akan menjadi motivator atau energi kamu, aura kamu membawa energi penuntun gitu. Jadi banyak orang yang akan terinspirasi dengan pencapaian kamu kali ini. Banyak orang yang akan terinspirasi, termotivasi dari perubahan kamu saat ini. Jadi yang tadinya bertentangan dengan kamu ya, bahkan berusaha untuk bersaing gak sehat sama kamu ya, mereka akan nyesel karena ternyata kamu gak ngefek sama sekali, bahkan tidak pingin ngobris sama sekali atau tidak ngefek ya, pokoknya gak ngefek lah sama perbuatan dan rencana mereka. Di balik itu ini ada misteri berarti, dan ini tentang magic. Jadi mungkin kamu tidak percaya ya tentang magic, kamu selalu menolak, tetapi emang hal-hal itu bisa terjadi dari orang-orang yang sirik ini. Jadi hati-hati juga ya, perlu dihati-hatikan. Namun di diri kamu ada keajaiban, tinggal kamu bersihin aja energi negatif dalam diri kamu itu, supaya kamu bisa menemukan jati diri kamu yang penuh dengan keajaiban tadi. Okay? Jadi supaya kamu lebih bisa tegas, bisa melindungi diri, kamu bisa mengambil terobosan baru gitu ya. Ya, jadi kamu harus bisa menjemput takdir kamu yang lebih baik gitu. Jangan pasrah hanya dengan ini aja gitu, karena masih ada banyak keajaiban yang akan terjadi padamu apabila kau percaya bahwa keajaiban itu ada. Berarti ini tidak lepas dari hal-hal magic juga. Kenapa kamu masih kemarin itu lambat banget atau kacau banget? Bisa jadi kamu kurang membersihkan energi negatif dalam diri, sehingga masuklah energi-energi negatif baru gitu berupa magic menguasai kamu, sehingga walaupun kamu ngerasa gue keras, gue kuat, gue punya pegangan ya, selama gue nggak ngapa-ngapain mereka ya gue yakin gak kena, gue yakin gak gini-gini. Tapi buktinya ada terjadi konflik-konflik atau pertentangan dengan orang-orang dekat ya, atau akhirnya kamu terlibat dalam sebuah konflik yang sebenarnya kamu nggak suka atau nggak mau masuk ke situ tapi terpaksa kamu harus terlibat. Ada juga proses hukumnya lah, itu kaitan hukumnya lah, pihak keluarga ya, pihak keluarga lah, pertentangan dalam perebutan posisi lah, banyak itu. Coba dibersihkan energi negatif itu ya, karena saya pernah mengalami itu. Susah banget saya untuk fokus, susah banget saya untuk akur dengan atasan,
Padahal kalau saya mau undur diri, beliau nggak mau. Tapi kenapa beliau selalu bertentangan dengan saya? Ternyata ada yang sirik dengan posisi saya gitu. Jadi dia berusaha untuk bikin saya nggak betah, bos juga nggak betah sama saya. Ternyata saya kasih peluang untuk dia maju, ternyata di sana dia tetap ditolak oleh bos karena memang dia nggak bisa sama dengan saya gitu. Kita punya kualitas yang berbeda. Saya diakui sedangkan dia baru aja dikenal gitu ya. Ada itu pengalaman, tapi ya di situ mereka perlu belajar bahwa kenapa kita dipilih ya. Jadi kalian kalau dalam pekerjaan, dalam sebuah apa ya ya pekerjaan lah, kalau kalian ingin bersainglah dengan cara yang sehat. Ikuti dulu proses, kalian harus berproses dulu, jangan mau loncat aja, mau merebut posisi kalau kalian kualitasnya belum diakui gitu, belum berpengalaman. Karena di sana, di setiap posisi yang kita dapatin itu ada tanggung jawabnya ya. Kita harus tahan banting, tahan uji. Kita harus bisa menanggulangi semua beban yang ada di posisi itu. Jadi enggak seperti yang kita lihat bahwa posisi dia di atas berarti dia gini-gini, hidupnya lebih baik ini. Ada beban tanggung jawab yang harus dia hadapi di sana ya. Jadi kalau perebutan posisi, sebaiknya kalian tingkatkan kualitas, value saja, asas skill, belajar, berproses, pokoknya belajar ya. Karena kita yang sudah lama berproses itu lebih mudeng, lebih paham, lebih kuat gitu. Kalau kalian yang baru meniti karir, janganlah kalian serakah dalam pingin lekas mendapatkan posisi gitu ya. Semua itu berjalan sesuai takdir. Namun kalau kita selalu berusaha, selalu belajar ya, selalu bisa berproses, menyesuaikan diri, nah disitulah ya intinya kualitas kita yang akan membawa kita pada posisi yang sesuai, yang seharusnya gitu. Jadi nggak usah cari muka ya. Saya dulu nggak pernah kerja itu cari muka ya. Saya yang dicari, malah muka saya yang dicari gitu. Kenapa? Saya fokus sama ya pekerjaan gitu. Namun kalau ada hal-hal magic dari orang sirik, tetap kita nggak fokus. Jadi saya sering bersihkan energi aja. Tapi ketika kalau saya sudah mundur dari sana, berarti emang saya harus menempuh jalur baru saya. Ini merupakan yang saya sebut sebagai terobosan baru. Jadi saya sudah nggak bisa lagi berada di posisi sebagai, misalnya waktu itu ada perebutan posisi karena kita sama-sama staff ya. Itu. Akhirnya ketika saya harus keluar dari situ, saya akhirnya diberikan kelebihan baru. Saya bisa berusaha sendiri. Saya punya usaha sendiri. Ketika usaha saya akhirnya dirampas, direbut ya oleh adalah pihak-pihak tertentu ya. Di situ saya berjalan dengan tangan kosong aja, dan akhirnya saya mencoba hal baru lagi. Itu sebenarnya kalau kita jatuh dari satu posisi, karena kita akan dinaikkan ke posisi lain. Akhirnya saya menjadi YouTuber Tara Trader. Dan ini lebih menyenangkan karena kita nggak harus bekerja di bawah tangan orang lain. Ya, kita bisa bekerja kapan saja, kita bisa beristirahat, kita bisa berkreatif sesuai dengan bakat dan bakat dan minat kita gitu. Ya, gitu. Bakat, hobi gitu ya, atau kelebihan yang lebih spesial daripada staff tadi gitu. Kalau kita dijatuhkan, posisi kita direbut, apapun kita direbut. Ya, apapun milik kita, hak kita direbut, biarin aja. Ya, semakin kita nerimo, semakin kita legowo, kita semakin naik loh ke posisi yang sesuai dengan pencarian kita yang sebenarnya. Jadi kerja itu jangan cuma mencari fokus ke duniawi ya, tapi fokus juga kepada spiritual, karena ujung-ujungnya hanya spiritual lah yang abadi. Jadi kalau saya digeserkan persaingan gitu kan, ya saya terima aja gitu, nggak apa-apa, akan baik-baik saja kok ya gitu. Jadi jangan bersaing yang nggak sehat ya, jangan ya dek ya. Itu
Dan akhirnya orang-orang yang bersaing dengan saya tuh mereka tetap menjadi bawahan, tuh masih tetap harus mengabdi di perusahaan. Mereka sih merasa menang, tetapi ya beda lah ya dek ya. Dibanding ya lebih enak sih kalau saya rasa pekerjaan saya seperti sekarang ini, karena emang saya bisa ngurus anak, ngurus orang tua di rumah, nggak tanpa harus tiap pagi sibuk ke kantor gitu. Di rumah aja, tapi banyak yang nyari untuk konsultasi, orang-orang besar, orang-orang penting ya, bisa kenal sama orang-orang luar negeri ya, bisa bisa menasihati orang penting. Berarti kan level saya sudah jauh dari mereka-mereka yang masih apa ya, ya semua orang sih pasti punya level-level tersendiri ya, tertentu apa ya, semua orang pasti berproses ya. Mereka semua orang pasti akan naik sesuai dengan tingkat kesadaran mereka, tingkat usahanya ya, terobosannya gitu. Jadi pintar-pintarnya kita lah nerimo, karena kalau kita disingkirkan dari satu posisi, kita akan naik ke posisi yang lebih baik. Jadi jangan langsung pesimis, jangan langsung drop, jangan langsung down, jangan depresi. Gak usah, minta saja sama Allah ya. Ini kalau kita cek dalam hal cinta, ini ada calling you soulmate ya, separation, ada your apa ya, make the evil, ada your deserve love, lalu di bottom of the deck-nya ada past life relationship. Oke, berapa dari kalian yang jomblo? Ini doa-doa kamu akan terkabul ya. Kamu akan mendapatkan jodoh sesuai dengan yang kau minta dalam doa kamu. Kamu dibantu oleh semesta untuk menemukan jodoh yang sesuai dengan doa yang sudah kau lantunkan ke langit. Ya, gitu. Sudah kau minta sama Tuhan. Ya. Sini beberapa dari kalian yang minta, ya kalian yang sudah berpacaran, kalian pingin apa ya, terlepas dari belenggu mantan, belenggu pasangan yang toksik. Ini akan dilepaskan sesuai dengan doa kamu, permintaan kamu lah. Dan di sini ya, kamu akan mendapatkan pasangan yang tulus ya. Ini kita baca jomblo dulu lah ya. Ini kamu kayaknya belum bisa total move on, atau masih kayak merasa belum total terlepas dari mantan kamu, masa-masa lalu ya. Masih ada ditarik-tarik kembali ke masa lalu gitu, kayak energi kamu tuh ditarik-tarik kembali ke masa lalu. Tapi beberapa dari kalian akhirnya dibantu untuk menemukan yang sebenarnya. Memang beberapa dari kalian ini yang jomblo, kamu akan menemukan jodoh kamu dari orang masa lalu. Tapi kalau bukan dia sudah dibersihkan untuk menjadi tulus sama kamu, berarti kamu akan nemu orang baru yang membuat kamu bisa terlepas seutuhnya dari mantan kamu yang toksik ini. Dan akhirnya kamu di sini bertemu dengan orang baru atau masa lalu ini. Kamu bakal coba lihat deh nanti sikapnya gimana. Apakah dia benar-benar tulus, atau dia pantas mencintai kamu. Dilihat dari sikap-sikapnya dia, gimana dia memprioritaskan dirimu ya, gitu. Oke. Untuk yang jomblo, hati-hati. Melihat orang baru harus dilihat dari sikap tulusnya, dilihat dari kamu diprioritaskan atau tidak. Dan jangan hanya menganggap inilah yang saya cari, tapi di awal doang dia baik. Makanya cek energi kamu, apakah ini benar dia orang yang saya cari, ini yang ada dalam doa saya, apakah dia yang dikirimkan Tuhan oleh saya kepada saya gitu ya. Tapi intinya seperti doa kamu akan mendapatkan pasangan yang sangat menghargai ya, menghargai apa ya, kualitas kamu, kecerdasan kamu, kecantikan kamu, ketampanan kamu, posisi kamu. Pokoknya ya dia tahulah kamu punya wibawa yang patut dia hargai ya. Oke. Kamu punya kedudukan ya, dia tahulah bisa memposisikan dirimu di posisi yang seharusnya di mata dia gitu ya. Oke, untuk kalian yang sudah berpacaran, apa aja bantuan semesta untuk kamu? Tadi saya sambil netein bayi saya ya, balita saya 1 tahun 5 bulan masih nete.
Nih untuk kalian yang berpacaran ya, sedang berpacaran, sudah berpacaran lama. Ini kalian yang sudah pacaran lama, saya lihat kamu lebih ngalir aja sih dalam hubungan. Kamu ikuti aja prosesnya dan kamu doakan yang terbaik. Apakah ini jodoh saya? Dan nanti akan diperlihatkan kepada kamu tentang sikap dia yang menunjukkan, menggambarkan bahwa dialah jodoh kamu, bahwa dia adalah pasangan yang serius, dan ya itu yang dia yang terpilih gitu untuk kamu ya. Karena nantinya dia akan memberikan, di Desember ini saya lihat dia akan memberikan kamu sebuah hadiah atau sesuatu yang membuat kamu happy gitu. Dia bersikap lebih baik dan lebih komit ya, ada komitmen. Ada beberapa dari kalian yang langsung dilamar, dan kalau itu kejadian ya, itu terjadi, maka kalian adalah cinta sejati, cinta yang abadi. Kalau memang di Desember ini pasangan kalian akhirnya memberikan kalian sebuah hadiah, cincin, atau membicarakan tentang keseriusan hubungan atau melamar kamu, ini saya lihat kayaknya sampai ke akhir hayat. Apalagi kan ini akhir tahun ya, berarti mungkin insya Allah kalian tuh akan abadi sampai ke akhir hayat hubungan kalian ini. Amin ya, amin. Untuk kalian akan mendapatkan jawaban dari doa-doa kalian bahwa ya inilah jodoh kamu gitu ya. Karena nanti ada dia akan komit, dia akan melamar, atau dia akan mengucapkan tentang sesuatu, tentang keseriusan hubungan gitu. Untuk kalian yang sudah menikah, rumah tangga ya, masuk ke rumah tangga, oke. Kalian yang sudah berumah tangga, ini bantuan semesta seperti apa untuk kalian dalam hal rumah tangga kalian? Saya lihat di sini beberapa dari kalian ini akan terlepas dari masalah-masalah, konflik-konflik ya dalam rumah tangga. Di sini berlaku lost and found. Jadi mungkin ketika kau sudah melepaskan tabiat-tabiat burukmu, sikap dramatismu, kebaperanmu, kamu lebih dewasa, bijaksana terhadap pasangan ya, mengurangi sikap dramatis kamu. Disinilah dia mulai, dan kamu mulai tenang, kamu mulai menyikapinya dengan bijaksana, dewasa, kamu lebih legowo, kamu lebih nerimo, kamu lebih sabar, kamu lebih spiritual, rajin ibadah, segalanya kau adukan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah terjadi bantuan semesta berupa, tadinya mungkin kamu udahlah biarin aja, kayak udah lelah juga ya dalam hubungan ini. Kalau emang mau lanjut ya lanjut, kalau enggak ya sudah gitu. Saya juga sudah siap dengan segala yang akan terjadi gitu kan. Tapi ternyata ketika kau udah cuek nih ya, dia akan ngejar kamu kembali. Dan itu didukung oleh temannya, dia didukung oleh saudaranya, atau kamu juga akan dinasihatin atau ya didukung juga oleh teman kamu ya, untuk ayolah kembali aja, maafin dia gitu, kayak gitu. Ada yang mendorong kamu juga untuk kembali. Jadi akhirnya terjadilah hubungan yang makin menggairahkan. Dia meminta kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk memulai lembaran baru dengan energi baru dia, sikap-sikap baru dia yang sudah tidak toksik lagi. Ini ada retreat tentang kesetiaan, jadi akan fokus pada hal-hal spiritual, udah enggak lagi ke duniawi lagi yang tadi toksik banget, karena emang ada pengaruh dari orang-orang ketiga, pihak keluarga, atau godaan dari pria lain atau wanita lain ya. Akhirnya dia sadar bahwa kamulah cinta sejatinya. Dia akan kembali dan dia akan membuang semua sifat-sifat yang membuatnya menjadi rendah di mata kamu. Dia ingin menjadi yang patut dihargai, dihormati, dan dia juga akan memperlakukan kamu sebagaimana mestinya yang kau harapkan ya, seperti itu. Jadi semua itu
Gak usah ya ribet. Intinya bersihkan energi ya, ibadah, meminta ya, minta petunjuk ilahi ya. Kalau ada masalah jangan dipendam sendiri, jangan ngambil keputusan sendiri. Coba dibicarakan dengan orang-orang terpercaya yang lebih dewasa, lebih mudeng, lebih paham, lebih bijaksana, supaya kamu bisa tertuntun ya. Jadi apalagi kalau kalian lagi kacau dalam rumah tangga, tuh sensitif banget, fatal banget kalau kita terlalu mendengarkan, menceritakan kepada siapa saja, atau kita tidak hati-hati mencurhatkan ke teman. Bisa jadi teman makan teman ya, pagar makan tanaman. Pokoknya hati-hati, dalam rumah tangga itu sangat sensitif, karena nantinya orang-orang yang membantu kita memberikan solusi bisa jadi mereka adalah penolong, tetapi ada juga yang perusak ya. Tapi intinya bantuan semesta akan menyatukan hubungan kalian kembali. Ada kekuatan rekonsiliasi, saling memaafkan dan insaf ya. Sadar, karena dia dapat karma tuh, dibabat oleh karma-karma yang buat dia mulai sadar bahwa wow, gue udah salah. Gitu ya. Makin fokuslah dia ke kamu. Ini ada ini ada pesan semesta yang berhubungan dengan bantuan-bantuannya kepada kamu di Desember ini. Ini apa ya? Doamu di malam Jumat akan terjawab. Sedekahmu di hari Jumat pagi akan langsung dibalas. Jadi di malam Jumat adalah malam dari segala malam paling mulia di antara malam-malam yang lain. Maka berdoalah dengan khusyuk di dalam sholatmu ya, dalam ibadahmu, agama apapun kamu. Malam Jumat adalah malam penuh rahmat. Jadi doakan apapun yang ingin kau minta. Apa yang kau inginkan diminta saja sama Allah ya, akan dikabulkan sayang ya. Terus sedekah kamu di hari Jumat itu akan langsung dibalas, langsung berkah gitu ya. Amin. Terus ketika semua semakin rumit, satu slide lagi kamu melihat hasil. Aku atau Tuhan tak pernah berjanji tanpa bukti. Nah, ketika semua yang kau tempuh itu semakin rumit, ternyata satu slide lagi loh. Satu slide itu bisa satu kali lagi kamu bangkit, atau coba maju lagi, coba tetap bertahan, tetap lebih kreatif lagi, atau pokoknya lebih inisiatif gimana gitu ya. Intinya kamu maju, pantang mundur, jangan nyerah ya. Karena ujian karakter itu sebenarnya yang menunjukkan bahwa kita high quality di saat kita bisa mengambil langkah yang tepat di saat-saat ketika kita sedang menghadapi kerumitan gitu. Sedang kacau, sedang lagi ada masalah besar, tapi kita bisa ngambil tindakan yang tepat, tindakan yang bijaksana, tindakan yang benar, tindakan yang adil, padahal dalam situasi yang sangat rumit. Nah, itulah ujian karakter. Ketika kau bisa, maka kau adalah pemenang. High quality kamu, high quality-nya kamu akan mulai berfungsi di situ ya. Makanya tadi berdoa, minta sama Allah ya, supaya kamu tenang, supaya kamu bisa menuntaskan setiap masalah itu dengan pikiran yang dingin gitu ya. Aku dalam kurung Tuhan tak pernah berjanji tanpa bukti. Jadi itu minta sama Allah apa-apa yang sudah kau mintakan sama Allah, dan kemarin kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dengan pikiran yang dingin ya, membuat keputusan di saat genting tapi tepat. Nah, ini nantinya kamu akan mendapatkan yang kamu inginkan, kebahagiaan, kesuksesan ya itu. Sebatang emas pun kan terlepas dari genggaman, ulat pun lolos melalui celah. Pemilikmu diam namun tak lengah. Ini artinya ya, ini kata bijak yang saya buat sendiri ya, kata ya hiasan lah ya.
Tetapi ini mengandung sebuah arti ya. Jadi sebatang emas pun kan terlepas dari genggaman, itu artinya jangan terlalu menilai orang dari kekayaannya, kedudukannya, karena itu bisa saja bisa terlepas satu saat ya. Ulat pun bisa lolos melalui celah. Kita orang-orang yang rendah bisa aja lolos naik melalui celah-celah kecil ya, tindakan-tindakan kecil, langkah-langkah kita yang kecil, usaha-usaha kita yang tanpa putus tadi, berjuang dengan gigi walaupun melalui jalan-jalan kecil, celah-celah kecil. Kamu ngerti kan? Bisa ngerti kan di situ ya. Ini saya karang sendiri ya. Pemilikmu berarti Tuhan ya, diam namun tak lengah. Jadi kalau kita dikucilkan oleh orang besar, kita dikucilkan, kita disingkirkan, kita dijatuhkan oleh orang-orang yang memiliki posisi tinggi, dan kita merasa wah kita nggak kuat menghadapi mereka, kita bisa mundur saja, ngambil langkah yang tepat untuk mencari jalur lain, walaupun itu harus melalui jalur-jalur kecil. Kamu ngerti nggak? Usaha-usaha kecil kita nggak perlu kita harus berjuang di situ, bertahan, melawan atau bersaing dengan orang-orang yang tinggi egonya, sombong, angkuh, serakah. Gak usah, mundur saja. Kita punya cara lain, cari cara lain. Itulah kecerdasan kamu diuji tuh di situ. Nah, cara lain ini kan banyak, doa, tetap berusaha dari cara-cara yang langkah-langkah kecil kita. Tidak peduli itu jenisnya apa, jenis usaha kita nggak harus wow seperti mereka dulu. Mau apapun itu yang penting halal. Nah, di situ Tuhan tidak pernah pemilikmu diam namun tak lengah tuh akan berlaku di situ. Tuhan tidak tidur, Tuhan melihat kejujuran kita, kegigihan kita, kerja keras kita, tahan banting kita ya, kualitas kita yang selalu terasa. Nah, disitulah kamu layak mendapatkan apa yang kau perjuangkan. Oke? Jadi jangan ngerasa kalah dengan orang-orang yang serakah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang lagi di atas. Jangan. Kita bisa membalikkan mereka dengan cara kita yang lebih bijaksana ya, dengan cara kita sendiri gitu ya. Tuhan maha membolak-balikkan keadaan. Jadi kalau kita pakai jalur Tuhan, jalur langit ini ya, di sini ini kita pakai jalur langit, maka kita bisa saja menempatkan mereka di posisi bawah dari kita ya. Dulu saya mencari bos-bos ya, saya bekerja ya, otomatis kan saya harus ngambil hati bos ya. Di situ saya pelajari tentang karakter bos saya, kebijakannya, manajemennya, cara dia mengambil kebijakan gitu ya. Saya pelajari semua sampai akhirnya sekarang malah bos-bos yang cari saya. Untuk apa? Konsultasi dan dari segala penjuru. Kenapa bisa? Karena ya kita harus bisa terus berinovasi. Kita tidak bisa stagnan dalam posisi itu aja. Kita harus terus berkembang ya. Itu. Makanya pakai jalur langit, jangan pakai jalur duniawi aja, terpental nanti. Kerja itu tulus aja. Oke. Berbisnis juga harus yang dengan jalan yang lurus ya, jalan yang benar. Jangan sampai membuat Allah tidak ridho sama kita. Ini ada antara cinta dan rasa hormat, pilihlah yang dihormati. Ya, pilihlah dihormati. Cinta tanpa rasa hormat akan lebih cepat berlalu, tetapi rasa hormat itu dapat tumbuh menjadi cinta yang nyata dan abadi. Jadi kalau kamu mencintai seseorang ya, lihatlah dia, apakah dia menghormati kamu, apakah dia memprioritaskan kamu, apakah dia menghargai kamu. Kamu tidak perlu menuntut, tapi lihatlah dari sikapnya. Karena walaupun awal kau tidak cinta, tapi kalau dia menghargai, dia menghormati, maka lama-lama juga kamu akan jatuh cinta, dan ini hubungan akan abadi. Tapi kalau kamu yang jatuh cinta, bucin banget, tetapi dia tidak menghargai, menghormati kamu, tidak memprioritaskan kamu, buang saja. Itu kalau kau perjuangkan pun rugi-rugi uang, rugi-rugi waktu, rugi-rugi energi. Karena pada akhirnya cinta yang seperti ini tuh akan tetap terlepas, terpisah. Jangan maksa ya. Oke. Karena ini
tentang jangan menolak takdir ya. Sini makin berat ujianmu, makin tercapai doa-doamu. Jadi makin berat ujian kita, makin tercapai loh doa-doa kita. Jadi berdoa aja. Dari tadi kok bicara tentang doa terus, ini jalur langit lagi. Berarti kamu perlu banyak doa ya. Kalau kau sengaja menyembunyikan beberapa pencapaianmu yang lain dari orang-orang terdekat atau orang yang mendekat, karena kamu tidak butuh divalidasi dan kamu lebih berhati-hati. Kamu membuat boundaries ya. Jadi di sini beberapa dari kalian, pencapaian kalian ini kalian akan sembunyikan ya, atau dianjurkan kalian untuk menyembunyikan. Gak usah semuanya mereka harus tahu kamu tuh wow, kamu udah keren, kamu udah sekarang udah mencapai puncak. Gak usah, karena nanti menimbulkan sifat iri daripada lawan-lawan kamu yang kamu gak sadari ternyata itu adalah orang-orang dekat. Jadi jangan terlalu menunjukkan bahwa walaupun mereka tahu nih kamu sudah di posisi tinggi, kamu udah mencapai pemasukan yang luar biasa, kamu bisa menggaji mereka, bisa membantu mereka dalam hal finansial, tapi jangan terlalu arogan di hadapan mereka, karena namanya manusia, tetap aja sifat lainnya ada. Siapapun, saudara pun begitu ya. Jadi peliharalah kepunyaanmu dengan bijaksana ya, supaya tidak ya, apa yang terjadi terkadang bersumber dari diri kita sendiri, sikap kita sendiri ya. Oke. Kita masuk ke inisial nama kalian yang akan resonate di dalam pembacaan saya di sini. Ini nama orang bisa, nama kota bisa, nama tempat tinggal. Jadi mungkin ini nama desa, nama kelurahan, nama negara, nama kota ya. Bisa juga inisial nama kamu atau orang yang kau fokuskan. Huruf H, J, X, S, G, P, W, M, F, D, Q, Z, E, U, R, O, N, B, L, T, C, Y, K, dan A. Oke. Kita masuk ke tanggal lahir dan usia ya. Tanggal lahir dan usia kamu yang resone dalam pembacaan saya di sini. Tujuh tiga 51, 28, 70, 37, 34, 64, 38, 11, 47, 10, 21, 31, 35, 39, 53, 15, 19, 46, 43, 13, 42, 32, 49, 75, 16, 56, 60, 7, 30, 40, 54, 71, 44, 65, 17, dan 14. Oke, kita masuk ke profesi ya. Profesi kalian yang resone dalam pembacaan saya di sini. Kira-kira kalian sebagai apa sih? Profesi kalian bergerak di bidang apa? Atau kedudukan kalian seperti apa? Intinya profesi kalian lah yang resonan dalam pembacaan saya di sini. Aduh, banyak banget tahu durasi, tapi nggak apa-apa lah, udah terlanjur. Babysitter ya, kamu yang akan dapat bantuan seperti yang saya bacakan dari awal tadi. Babysitter, dokter, properti, apa nih, tarot trader, pertambangan, komentator. Ini bisa jadi sudah profesi kamu atau nanti kamu akan berprofesi seperti ini ya. Vokalis, proyektor, psikolog, makelar, wirausaha, presenter, penulis, karet ya, pekerja itu pohon karet ya, gratis, gitaris masa gratis, gitaris ya, selebgram, keuangan, kamu di bidang keuangan, financial, atau
bendahara ya, direktur, mediator, dosen, pramugari, ilmuwan, jasa laundry, DPR, anggota DPR ya, pedagang kaki lima atau pedagang lah ya, pedagang pakaian apa terserah. Terus di sini ada pariwisata, donatur, staff, driver, kreator konten kreator ya, pengawas, apa ini, pembaca berita, PDAM, konsultasi pribadi ya, IRT atau konsultasi apa aja, IRT. Mungkin kamu perlu kamu butuh konsul kali ya. IRT, ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga kreatif di sini, IRT kreatif, sutradara, manajer, polisi, apalagi nih, pemilik usaha, pupuk kimia yang bekerja di bidang pupuk kimia ya, atau kamu punya bisnis itu tentang pupuk gitu ya, pengadaan gitu kan, politik, direktur, lagi nih, rentenir, tentara, peternak, salon, kerja salon, artis, lagi nih swasta, penyanyi, dan jualan online. Oke, itulah bantuan semesta yang bakal berpihak pada kamu di bulan Desember ini ya. Untuk zodiak yang terkoneksi, dengan kalian, yang membawa energi positif dalam hidup kalian di Desember ini ya, yang membantu kalian mendapatkan bantuan dari semesta ini adalah yang ya pokoknya yang connect sama kamu nanti ya. Untuk mendapatkan bantuan semesta ini adalah Virgo, Cancer, Sagittarius, Leo, Aries, Aquarius, Gemini, Capricorn, Pisces, Scorpio. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja pacar mereka, tetangga mereka, saudara mereka juga berzodiak yang sama dengan kamu, dan ini bisa diafirmasikan supaya pikiran mereka juga tercerahkan, dan mungkin mereka sedang bermasalah dan mereka membutuhkan pencerahan. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri. Oke, saya doakan semoga 10 dari kalian yang menonton video saya ini insya Allah di akhir tahun, bahkan di sepanjang tahun 2025 nanti menjadi miliarder bahkan triliuner. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.